Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini suasana menjadi hening. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Chu Kuangseng yang berdiri di atas jurang Netherworld. Ini adalah Qin Aotian yang mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepadanya. Aku ingin tahu pilihan apa yang akan diambil orang ini. Seseorang pun berkata, dia seharusnya memilih untuk bergabung dengan istana dewa dan iblis. Orang lainnya pun menebak. Pertempuran sebelumnya telah menunjukkan dengan jelas bahwa kekuatan orang ini dan Qin atau Aotian benar-benar berbeda. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tidak juga, kayak orang ini dalam melakukan sesuatu memang selalu tidak terduga. Dia tidak tampak seperti orang yang akan menundukkan kepalanya dengan mudah. Mungkinkah dengan masa depan yang cerah di depan matanya, orang ini masih memilih jalan buntu dan menghancurkan hidupnya dengan sia-sia? Hahaha, itu mungkin saja. Tidak mungkin. Kalau begitu, anak ini terlalu bodoh. Dia rela mengorbankan hidupnya demi dorongan sesaat. Serangkaian diskusi pun terjadi, dan sebagian besar orang yakin memilih bergabung dengan istana dewa dan iblis merupakan pilihan paling bijaksana saat ini. Terlebih lagi, istana dewa dan iblis adalah kekuatan nomor satu di seluruh benua dewa dan iblis. Sumber daya yang sangat melimpah, dan dengan pelatihan Qin Aotian yang tekun, mungkin Chu Kuangseng akan sepenuhnya menggantikan Helan Lingtian untuk menjadi yang terkuat di antara generasi muda di seluruh benua dewa dan iblis. Ekspresi Helan Lingtian langsung berubah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang keputusan Chu Kuangseng. Jauh di langit, Qin Aotian menatap Chu Kuangseng dengan ekspresi tegas di wajahnya, memancarkan aura penindasan yang sangat kuat. Dia percaya bahwa pemuda di depannya akan membuat pilihan yang paling bijaksana. Bagaimanapun, satu langkah mundur adalah jurang tak berdasar, dan satu langkah maju adalah jalan lebar. Anak ini tidak punya alasan untuk memilih yang pertama. Penghakiman semacam ini, jika dilihat dengan situasi normal, memang tidak menjadi masalah sama sekali. Lagi pula, di mata semua orang, Chu Kuangseng belum terlibat dalam perkelahian dengan istana dewa dan iblis sampai di luar kendali. Dan masih ada banyak ruang untuk meredakan situasi di antara keduanya. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu bahwa dia hanya penampakan belaka. Hubungan antara Chu Kuangseng dan istana dewa dan iblis telah terjadi hubungan hidup dan mati selama ratusan tahun. Bagaimana bisa ada ruang untuk meredakan hubungan? Jadi sejak awal, dengan kepribadian Chu Kuangseng, mustahil baginya untuk memilih berkompromi. Apa pilihanmu? Qin Aotian berkata dengan tenang. Bahkan dia memilih untuk menenangkan hati seseorang. Mengingat status dan kekuatannya, dia tidak akan menunjukkan kedekatan yang memaksa. Karena menurutnya, hal itu tidak perlu. Saat suara Qin Aotian terdengar lagi, semua orang langsung terdiam. Dan semua mata tertuju pada Chu Kuangseng. Apakah orang ini masih menolak? Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya,
Cukuang Seng perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan matanya saling menatap dengan mata Qin Aotian tanpa ada yang menghindar. Tuan Istana Qin, Anda terlalu sopan. Namun, saya khawatir saya tidak layak menerima kebaikan Anda. Terdengar suara pelan, nampaknya sangat sopan. Tetapi jika seseorang mendengarkannya dengan seksama, setiap orang dapat merasakan nada penghinaan dan rasa tidak tertarik yang terkandung dalam kata-kata Cukuang Seng. Undangan Qin Aotian yang merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh orang-orang biasa. Tapi bagi Cukuang Seng, itu hanya sebuah sepatu usang yang tidak ada nilainya sama sekali. Semua orang menahan nafas sehingga suasana kembali sunyi. Anak ini sebenarnya memilih untuk menolak, dan saat itulah dia benar-benar dirugikan. Helan Ling Tian diam-diam menghela nafas lega saat menatap Cukuang Seng dengan marah. Untungnya anak ini bodoh. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang dapat menggoyangkan kedudukannya di istana dewa dan iblis. Orang ini bodoh sekali. Feng Li'er menggelengkan kepalanya. Kesempatan bagus untuk melarikan diri disia-siakan olehnya. Sepertinya ada dendam mendalam antara dia dan istana dewa dan iblis. Wajah cantik Ratu Feng langsung berubah saat dia bergumam. Dengan kepekaan sebagai wanita yang unik, ia samar-samar dapat merasakan bahwa saat Cukuang Seng menghadapi istana dewa dan iblis, itu seperti bertemu musuh yang tidak akan pernah bisa menyerah dan tidak akan ada ruang untuk mengendur. Meskipun dia tidak tahu alasannya, tapi satu hal yang pasti, Cukuang Seng tidak akan pernah tunduk pada istana dewa dan iblis. Bahkan jika itu berarti membayar dengan nyawanya sendiri. Sepertinya kamu memilih kematianmu. Ekspresi Qin Aotian berubah dingin. Kalau begitu, maka kepala istana ini akan mengantarmu pergi. Dia langsung mengerahkan tenaga. Lalu hawa dingin yang mengerikan menderu keluar. Langsung berubah menjadi semburan es. Mengelilingi Cukuang Seng seperti seekor naga raksasa. Istana para dewa dan iblis tak terbatas. Segel tangan Cukuang Seng kembali berubah. Dan cahaya hitam dan putih menyapu. Langsung berubah menjadi kuil besar yang istana dewa dan iblis. Muncul di atas kepalanya. Buka. Ukuran istana dewa dan iblis meningkat dengan cepat. Menciptakan celah kecil di tengah aliran es yang mengakar seperti naga raksasa. Mengambil kesempatan ini, Cukuang Seng segera keluar lalu bergegas menuju kejauhan. Istana dewa dan iblis juga berubah menjadi sinar cahaya, lalu menyatu dengan alisnya. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung dengan Qin Aotian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika memilih melarikan diri, aku mungkin dapat membeli kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun peluangnya sangat kecil, selalu ada harapan untuk bertahan hidup. Wajah Qin Aotian tampak acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan semburan es menderu keluar. Langsung menuju ke arah Cukuang Seng yang melarikan diri. Udara dingin yang mencenangkan memenuhi udara. Langsung membekukan rute mundur Cukuang Seng. Dan aliran es pun menerjang pada saat ini. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Ilusi. Ekspresi Cukuang Seng tiba-tiba berubah. Dan kekuatan mental bagai badai meraung di antara alisnya. Segera mengembun menjadi istana hitam dan putih. Begitu istana hitam dan putih itu muncul, cahaya hitam putih memancar keluar darinya. Lalu berubah menjadi dua gunung hitam putih
yang melesat menuju derasnya hujan es. Arus es itu mengalir deras bagai seekor naga es yang turun ke arahnya, menyapu bersih gunung-gunung hitam. Seluruhnya dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan sedikit pun riak. Ayo bertarung. Cukuangseng menggertakkan gigi. Tatapan matanya menjadi lebih tajam. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan jimat berwarna darah terbentuk tepat di depannya. Begitu jimat itu muncul, jimat itu langsung masuk ke dalam tubuhnya, lalu menyatu dengan darah dan dagingnya. Dalam sekejap, energi darah mengerikan terpancar dari tubuh Cukuangseng, dan seluruh pori-pori di tubuhnya berubah menjadi merah darah, tampak sangat mengerikan. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar mengerahkan kekuatan esensi darahnya. Melihat pemandangan ini, banyak praktisi yang merasa ngeri. Namun mereka langsung menggelengkan kepalanya. Bahkan, jika anak ini mati-matian, mengerahkan seluruh kekuatan esensi darahnya, itu hanya akan menunda kematiannya, dan tidak akan berdampak apapun pada hasilnya. 10 segel iblis surgawi. Mata Cukuangseng langsung berubah merah. Pada saat ini, dia tidak peduli apapun. Dia hanya bisa mencobanya. Cahaya kemasan terpancar ke segala arah, dan segel emas yang menyilaukan segera terbentuk menyelimuti dunia. Saat ini, mata Cukuangseng memerah, dan telapak tangannya yang berlumuran darah menghantam segel emas itu. Terdengar suara mendengung, dan segel emas itu berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat keluar, menuju langsung ke aliran es yang deras. Saat segel emas itu lepas dari tangannya, wajahnya langsung memerah, dan dia setengah berlutut di atas jurang dewa dan iblis, sambil terengah-engah. Serangan ini telah menguras semua kekuatannya, dan juga menyebabkan hilangnya 30% esensi darahnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini dia telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Nafas terakhir, Qin Ao Tian mencibir, lalu semburan es mengalir keluar dengan suara gemuruh, lalu menghantam langsung anjing laut emas itu. Saat keduanya bertabrakan, ruang di sekitarnya menjadi terdistorasi, dan lingkaran gelombang kejut menyapu, mengguncang seluruh dunia. Tepat pada saat berikutnya, hawa dingin luar biasa menyebar, membekukan segel emas itu, lalu mengubahnya menjadi patung es kristal. Tidak lama kemudian, segel emas beku itu langsung meledak, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang ke langit. Tubuh Cukuangseng bergetar hebat. Darah di dadanya langsung melonjak, dan dia hampir memuntahkan darah dari mulutnya. Kekuatan Qin Ao Tian ini benar-benar mengerikan. Sejak awal pertarungan, dia tidak pernah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi sudah menekannya habis-habisan, membuatnya tidak bisa melawan sedikit pun. Hujan es turun dengan deras, dan udara dingin mengerikan menyebar. Daging dan darah Cukuangseng menjadi kaku, seolah membeku. Dia mengangkat matanya yang merah saat menatap Qin Ao Tian dengan ekspresi sedikit garang. Telapak tangannya terkepal erat, ujung jarinya menusuk ke dalam dagingnya, dan tetesan darah menetes di sepanjang tepi telapak tangannya. Mungkinkah hari ini aku akan mati di tangan Qin Ao Tian? Ketika Cukuangseng memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya langsung bergetar, dan dia bergumam pelan, "Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Kebencian dari kehidupan sebelumnya, dan kebencian dari kehidupan ini, semua hal itu muncul dalam pikirannya.
menyebabkan dia mengalami emosi yang tak terlukiskan. Para praktisi yang hadir pun ikut mendesah ketika melihat pemandangan ini. Bagaimanapun juga, mereka semua kagum dengan bakat pemuda di depannya. Hanya saja, beberapa orang menggelengkan kepalanya. Air terjun berwarna biru es menderu turun, dan hawa dingin yang merasukinya membuat udara di sekitarnya berderak, seolah-olah akan pecah. Chu Guangsheng yang berlumuran darah, wajahnya penuh kebencian. Telapak tangannya bergemetar saat dia mengusap perut bagian bawahnya. Tepat dia memegang kartu truf terakhirnya. Tetapi di hadapan Qin Aotian, kartu trufnya benar-benar masih terlalu lemah. Tetapi meskipun begitu, ia ingin berjuang mati-matian dan tidak mau duduk untuk menunggu kematian. Ibu, pada saat ini terdengar teriakan, dan wajah cantik Feng Lier langsung berubah drastis saat dia berteriak. Sosok anggun melesat keluar, dan pada saat aliran es jatuh, ia memblokir serangan mematikan itu. Semua rintangan hancur, dan semburan es menghantam sosok cantik itu tanpa ampun. Dalam sekejap, tubuh wanita itu berlumuran darah, dan tubuh halusnya langsung terjatuh lemah. Adegan yang tiba-tiba ini membuat wajah Chu Guangsheng langsung berubah. Dia bahkan tidak bereaksi dan menatap kosong ke arah sosok indah yang jatuh dari langit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersadar kembali, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap sosok cantik itu. Ratu Feng? Chu Guangsheng menatap wajah yang dikenalnya itu. Seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Pada saat ini, tubuh Ratu Feng seluruhnya berlumuran darah. Tetesan darah berceceran di wajahnya, yang awalnya cantik dan tanpa cacat, sekarang tampak pucat. Dia tahu Ratu Feng yang telah menahan serangan Qin Aotian sekarang berada di tambang kematian. Itu membangkitkan sedikit tekad yang tersisa di tubuhnya. Darah Chu Guangsheng langsung mendidih di dadanya, dan seluruh wajahnya sedikit menegang. Dia tidak pernah menyangka di saat kritis terakhir, Ratu Feng benar-benar akan membantunya untuk memblokir pukulan mematikan itu. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanyanya dengan tatapan kosong. Pemandangan di depannya sangat mengejutkannya. Ratu Feng nyaris tak mampu membuka matanya. Senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang sangat lemah, Jangan salah paham. Apapun, aku hanya menepati janjiku. Jika kau bisa lolos, tunggu sampai kau menjadi kuat di masa depan. Ingatlah untuk membantu dinasti Su Feng. Itu adalah pekerjaan hidupku. Jangan biarkan itu dihancurkan oleh ambisi istana dewa dan iblis. Chu Guangsheng terkejut, lalu berkata dengan gemetar, "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mari kita bicarakan semuanya setelah kita pergi dari sini." Ekspresi pahit muncul di wajah Ratu Feng. Dia menggelengkan kepalanya pelan, dan matanya menjadi sangat redup. Meninggalkan tempat ini, mereka takut tidak mempunyai banyak kesempatan. Wajah Chu Guangsheng sangat muram. Dia melirik sekelilingnya dan akhirnya menatap jurang dewa dan iblis di bawahnya. Ekspresinya sedikit berkedip. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mati di sini. Wanita itu bodoh sekali. Di langit, Qin Aotian tidak bisa menahan cibirannya. Ketika dia melihat Ratu Feng tiba-tiba memuncul untuk memblokir serangan mematikannya.
karena dia ada hubungan dengan wakil kepala istana dewa dan iblis. Tentu saja dia sangat mengenal Ratu Feng. Wanita ini selalu bersikap kasar kepada laki-laki lain. Tetapi sekarang dia rela mempertaruhkan nyawanya demi bocah itu. Apa yang kau lakukan di sana? Bunuh orang itu? Kinao Tian mengalihkan pandangannya, lalu berteriak ke arah orang-orang dari 6 dinasti. Ekspresi Bai Jian dan yang lainnya langsung berubah. Dia menatap Chu Kuaseng. Mukanya penuh dengan darah. Terlihat sangat mengerikan. Dan tak kuasa menahan rasa ngeri di dalam hatinya. Teruskan saja, anak ini tidak punya banyak tenaga lagi. Bai Jian menggertakkan giginya, lalu bergegas keluar lebih dulu. Melihat ini, Mu Jinyu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru mengikutinya. Kamu hanya bisa menyalahkan hidupmu yang menyedihkan. Bai Jian mencibir, lalu menyerang tanpa ampun. Tiba-tiba menusukkan pedang ke arah bawah. Mu Jinyu dan 5 orang lainnya juga menyerang satu demi satu, mengepung Chu Kuaseng yang berlumuran darah. Chu Kuaseng melihat dengan ekspresi dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah para bajingan ini benar-benar mengira dia adalah buah kesemek lembut yang dapat diganggu oleh siapapun saja? Dengan niat membunuh yang bergelora dalam hatinya, dia membentuk segel dengan satu tangan dan mengarahkan jarinya ke perutnya. Bunuh, dia beriak dengan mata merah. 10 segel iblis surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Jian dan yang lainnya langsung gemetar. Mata mereka penuh ketakutan. Mereka telah menyaksikan kekuatan gerakan ini sebelumnya. Jangan panik, anak ini tidak punya kekuatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melancarkan serangan sekuat itu? Bai Jian berteriak. Tubuh semua orang bergemetar, lalu menyerbu keluar dengan wajah garang. Anak ini hanya menggertak. Jika mereka mundur karena ini, itu akan menjadi bahan tertawaan. Namun, di saat berikutnya, seringai di wajah semua orang langsung membeku. Karena di mata mereka, segel emas itu bersinar muncul. Bagaimana ini mungkin? Terima kasih.